Halo, selamat jumpa di acara GOOK dan gangguin orang-orang kerja. Sekarang gue bakal ketemu sama Iwacan. Wes, hai. Iwacan kita ketemu tahun 2015-14 ya. Apa tuh? Kita ketemu pertama kali 2014 Ya, 14. 14. Gue ketemu sama dia di stand up Bapak Ramon Papana di IDCC di Kuningan. kita di Kuningan ya. Epicentrum Walk, Ya. Epi Walk. Dan dia salah satu yang memang progresnya kenceng banget. Gue sama-sama dari bank, jadi sama-sama merasakan lah ya. Merasakan makan duit bang. Dulu lo berat ke topikal lo seneng ya? Iya. Politik sih lebih seneng kalau saya ngomongin politik segala macam. Memang passion lo di situ. Iya. Jadi emang itu yang lo omongin nih. Ya kan enak ngomong yang sengaja yang kita ngerti lah. Kalau kita ngomong yang kita ngerti kan aneh jadinya. Papa bilang itu don't talk what you don't know. Jangan ngomongin yang nggak ngerti. Makanya gue bilang di beberapa konten lo ngomongin aja yang lo ngerti, hobi lo segala macam lo ngomongin gitu. Bisa hobi, bisa emang yang lo banyak tahu atau apapun itu kan. Lo ikut komunitas regional apa tuh? di Jakarta segala macam. Senapindo gitu. Senapindo. Kalau gabung sih katanya pernah open mic berapa kali di Senapindo pernah. Dan nggak ada masalah apa-apa kan? Apa masalah nih? Nggak ada lah. Gue sendiri nggak ada masalah. Jadi yang memang bermasalah karena dia bikin masalah gitu maksud gue. Jadi kayak ngejelek-jelekin Bapak Ramon, terus dianya marah segala macam. Kalau gue bilang itu gue bukan nggak peduli sama guru, bukan Wan. Kalau gue bilang itu tingkat tinggi gue nggak bisa ikut campur. Karena memang nggak perlu juga gue ikut campur. Udah urusan tingkat tinggi, udah urusan papa sama teman-teman yang lain yang memang itu. Tapi gini teman-teman, artinya juga dimanapun kalian berada, kalau memang attitude balik lagi, attitude tuh nggak ada masalah, udah nggak ada masalah gitu. Sampai tahun berapa lo stand up? Sampai sekarang masih. Masih sih ya. Masih. Cuma lagi peak-peaknya tahun berapa? Peak lagi naik-naik. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Lu sampai kemana? Gua dulu ke Sorowako. Sorowako di mana? Di Sulawesi mana? Tenggara, Sulawesi mana gitu. Dari IDCC ya? Enggak, jadi ikut lomba. Oh, lomba sahabat tambang nih yang adain perusahaan tambang, ada namanya Wadai nama sahabat tambang di Bandung finalnya. Final di Bandung, gue masuk 5 besar. Nah itu yang tampil final diundang buat stand up di Sorowako. PT Vale Indonesia namanya perusahaan tambang nikel. Terkenal itu PT Vale gede banget. Jadi gara-gara stand up naik pesawat. Enggak juga, rumah lo di Padang naik pesawat juga pulang. Enggak gara-gara. Tapi baru pertama kali naik pesawat nyambung. Gokil. Kesana itu nggak bisa pesawat gede, masih pesawat kecil yang mangkunya cuma yang 4. Kayak Susi Air gitu ya? Iya, lebih gedean dikit. Tapi itu paling-palingnya 4 tuh. Yang gue terbunyi. Ini kadang-kadang. Nah itu gue pucat di situ. Nah pesawat kayak gitu pertama kali kan. Biasa kan ya kalau yang gede kan ya kedengeran baling-balingnya. Ini baling-balingnya nggak ada nggak kayak pesawat yang komersil yang gede itu yang ratusan. Deg-degan juga, tapi aman juga. Tapi tetap aja pertama kali namanya baru first time kan ya deg-degan juga ke sana. Tapi ada itu ya beberapa lo sering juara juga ya beberapa prestasi. Iya, dan situ unik tuh pas gue tampil di nikel itu tuh. Di Sorowako, dia kan meeting 6 bulanan kalau levelnya manajer ke atas lah. Manajer ke atas sama direksi. Ini buat ice breaking. Ya, ice breaking di tengah-tengah udah sesi mau penutupan habis asar itulah. Yang tampil sebenarnya cuma juara 1, juara 2 kan juara 3 gue. Gue gitu. Juara 3. Yang tampil juara 1, juara 2. Terus? Tapi gue karena gue yang 5 besar aja sana gue siapin materi nih. Gue siapin materinya dong. Corporate. Gue udah gali perusahaannya kayak apa, siapa nama direksinya, udah gue bawa jas segala macam. Dilalanya pas H-1 dan juara 1 juara 2 bilang, "Bang lu naik dong, Bang." Emang apa? Emang apa? Dia ngeliat berat. Corporate, Pap. Corporate yang pas tampil ya kelihatan. Mereka bisa, tapi nggak pecah. Dia bawa materi-materi bukan corporate, materi dia. Ya susah. Materi hari-hari ya. Iya kan corporate. Iya level berarti kan level tinggi. Iya. Corporate-nya. Ya, ada mereka, aku kan pernah ngeliat lo perform dengan tampil ke arah corporate lo ya, politik segala macam gitu ya yang lo. Ya kalau yang 2 itu sih belum pernah lihat, tapi kan waktu penyisihan ngeliat dong. Ya, waktu itu kan umum, materinya umum waktu yang ngomong. Tetap umum. Tapi pas tampil di sana kan gue tahu acaranya, gue tanya nih acara apa, acara gali lah ya. Bukan annual meeting, bukan sih pertemuan 6 bulan sekali ada meeting manajer ke atas. Gue gali sampai luas tambangnya berapa, segala macam nama direksinya. Main gitu doang, alhamdulillah ger.
Karena emang jok lokal yang harus diceritain. Lokal jokes, Lokal bener. jok. Terus di Lokal sana ada gedung namanya White House, ternyata kan gue gali mainin itu aja. Ya teman-teman sih memang kalau gue lihat, gue memang sudah tidak stand up lagi 2014, sudah resign lah 2015. Lama kan masih open mic berapa kali gue lihat lu Itu kan. mah cuma iseng doang. Dia pun 60 detik kan. Sama Twitternya 2 menit 19 detik. Tapi teman-teman ada yang namanya play the room, ada yang namanya tematik ya, ada yang namanya local joke. Yang local joke itu kepake banget ketika lu harus tampil di corporate yang memang joke-joknya mereka, joke-joknya lokal mereka yang ada di itu lu cari tahu tuh. Bahkan mungkin lu bisa bisa cari tahu ke karyawannya siapa yang biasa di ini, lo mau dia di kayak gimana, orangnya kayak gimana, nanti buat lo roasting atau apa gitu. Jadi nggak sembarangan juga, karena beberapa yang corporate memang udah harus begitu ya, lo detail ya dengan jok lokal joknya itu harus detail sebenarnya. Detail banget sih, tapi sebenarnya kita gali sebanyak mungkin aja sih, semampu kita gali sebanyak-banyaknya. Ya, dari riset. Intinya, riset ya memang. Gue riset, sengaja kita pegang ya direksinya aja lah. Boleh itu main singkatan nama-nama direksinya aja. Kan calon tuh sering kayak gitu tuh. Iya. Tinggal kita cari kita sisi mana mau kita ambil nih kan. Terus luas tambangnya ada berapa tuh kan, nyobain sama mertua gue punya kontrakan tuh. Iya. Ini untung comparison masuk ya. Iya, untung jatuh ke PT Vale, kalau jatuh ke mertua saya ini jadi kontrakan aja ya. Dengar gitu dong ketawa deh kan. Ini kan geli kan. Dan comparison terus juga relate sama kehidupan hari-hari. Jadi lo nggak absurd, joke absurd segala macam lo nggak gitu. Jadi ada beberapa yang memang corporate joke itu memang lo memang jarang main di corporate joke, kayak sering main biasa, tapi kebukaannya gede biasanya. Kali bayar mereka gede. Lo tampil juga ada beda bayaran, apa yang memang tetap sejak itu? Ada sih, tapi nggak banyak. Di luar dari kesepakatan awal? Iya. Oh, karena lo tampil. Kan harusnya kalau nggak tampil kan, lo harusnya nggak perform kan. Tapi nggak perform dapat duit, tapi nggak banyak. Tapi sengaja kan ya gue sebagai komik kan ada kesempatan, ngarep dong nggak tampil, gue mudah-mudahan nih. Makanya gue prepare materi, gue prepare jas, segala macam bawa. Gue udah feeling nih pasti gue disuruh naik nih. Karena gue udah tahu dong, nih mereka kalau tampil di corporate kayaknya agak-agak berat karena belum terbiasa kan. Nah, teman-teman juga bisa pelajarin corporate, lo bisa survei dulu lo bisa searching segala macam tentang corporate itu. Nah, itu dia. Jadi, lokal joke di situ aja teman-teman. Kalau emang kurang dari sisi googlingnya, lo tanya sama salah satu karyawannya, cari info. Penting corporate gigs corporate yang kayak gitu. Kita ketemu sama siapa nih? Nah, gue tuh nggali lebih dalam tuh nggak. Pas H-1 meeting nih sama tim PR-nya dia. Meeting tuh gue gali lebih dalam lagi, direksinya sukanya apa, nggak sukanya apa, dia maunya yang dia senang apa, yang nggak senang apa. Terus ada yang cewek gimana kalau kita ajak bercanda, oke apa enggak, kita mainin aja. Banyak di situ yang digali. Dan sebenarnya sih mudah sih gitu teman-teman. Makanya jangan juga ngerasa pakai joke sendiri udah pecah di mana-mana. Kalau corporate beda treatment. Iya. Lo nggak bisa samain dengan joke yang lo bawa. Nggak semuanya dia juga mau gitu tahu segala macam. Tapi begitu kita sentuh tentang apa yang mereka hadapi sehari-hari sih aman kalau gue bilang. Satu lagi pengalaman ada tuh di mana belum lama sih itu pas pandemi tuh. Di Stupa, Sekolah Pembentukan Perwira Angkatan Udara di Solo tuh. Wih. Nah itu juga biasa, dia udah selesai pendidikan, kayak malam apa sih kalau perpisahan tuh di malam terakhir istilahnya tuh inaugurasi apa? Ya kayak inaugurasi gitulah. Nah itu stand up gua di situ, sama corporate juga intinya kan. Iya. Gali nyata di situ ada kebiasaan apa nih di internal mereka, kita gali, main-main gitu doang. Terus itu perjalanan lo sampai dengan akhirnya tahun ini lo ya. Apaan tuh? Mulai memutuskan ke sosmed. Dulu juga udah, tapi nggak intens kan. Dulu mah susah, lo kan sering ngomel-ngomel juga. Lalu lagi tuh. Beli mikrofon, masalah apa namanya ini? Clip-on aja gua nggak beli kan. bukan masalah nggak punya duit emang. Jadi gua buka di sini nih. Dia salah satu project gue, bukan project sih, akhirnya kita sharing tentang itu. Gue mau tahu maksimal berapa sih orang dari satu orang ini bisa memahami apa yang gue mau gitu. Dan lo ini mah ini nih, lo beli mikrofon juga agak lambat ya. Tapi ngonten dulu, lo mulai ngonten dulu gimana ceritanya coba? Itu kan didorong juga sama si Papa Ramo, nama Papa Pana. Oh. Dia bilang, lo nggak bisa jauh dari sosmed, dunia sekarang ini nggak bisa jauh dari sosmed. Katanya ya, lo udah sekolah tinggi kok masih goblok aja digituin ya kan?
Emang kejam. Papa kalau ngomong kejam. Iya. Gue Keluar, gue salah satu orang yang memang dia nih tahu saksinya. Stand up cuma berapa detik sih? Makanya masih panjangan Twitter lah 2 menit 19 detik. Udah gitu. Yang dimusuhin tuh gue, yang sampai diusir gue. Gue ini murid yang diusir, yang tambeng gue. Diusir datang aja, tapi datang. Udah tahu nih, Papa Jidan naik. Paling juga 1 jok doang. Emang 1 jok gue. Iya. Pada saat itu gue nggak tahu apa, tapi begitu kesini ternyata memang gue main di jok-jok yang singkat, jok one-liner segala macam. Bermanfaat. Bermanfaat, ada manfaatnya. Karena gue bilang akhirnya kita belajar teori nih dari Papa nih, Bapak Ramon. Kita belajar teori dan gue kan akhirnya memang gue dari awal nggak memutuskan buat jadi komik, Wan. Dari awal itu gue nggak ada pikiran buat jadi komik karena gue pengen lihat industrinya, gue bilang. Iya. Sampai 2015, 2014 itu mulai bikin jadi baik kan. 2015, udah memang total ke video. Tapi akhirnya teori itu pakai. Nah, lu baru sadar di video Kemarin pas tahun pandemi. ini ya, pas pandemi ya. Tahun lalu ya. Tahun lalu itu kan lu yang bilang beli clip-on, itu beli clip-on pakai duit prakerja lagi. Kan itu buat kerja. Ya bener, ya kan kalau prakerja. salah gunain gitu. Tapi prakerja ada manfaatnya loh. Om yang gue sampai detail, yang begini Wan jangan sampai kena yang palsu, itu tato itu dapat yang palsu segala macam. Akhirnya beli dan bener kebeli dia. Dan prakerja duitnya kan lumayan lah gitu ya dapatnya ya. Iya, 6,5 ya. 600 kalau ya sudah bulan dapat berapa kali tuh, berapa termin tuh. Dan lumayan gue dapat clip on, terus bikin konten. Alhamdulillah ternyata banyak yang respon lah. Cuma awalnya Wan, lu kasih tahu awalnya lu bikin konten apa dan Ya, awalnya hasil. konten bikin apalah sejarah, cerita apalah, modal tembok, tulis-tulis di edit tulisan, nyata enggak, kata lu ini apa nih? Mungkin lu bilang ini konten apaan sih lu nggak jelas banget. Ya oleh kalau mau disebut coach gue, tapi gue lebih senang dengan sharing dan gue orang yang marah-marahin dia dan dia mengikuti. Ada teman kita Holly Balai. Lu nggak mau ngikutin gue si Holly, punya ini sendiri. Dia ngikutin gue dengan open mind, dia terbuka. Oke Pap, gue ikutin. Gue bilang Wan ini ganti konsep. Gue bilang nggak dapat loh berapa kali karena habis sebulan kalau nggak salah ya. Iya sebulan. Habis sebulan kerja itu langsung diganti konsep. Gue tanya dulu yang pertama, lu suka apa? Hobi lo apa? Bola, lu bilang waktu itu. Iya. Bola. Oh ya udah mainin bola. Tapi gue bilang, gue catat jangan jokesnya jangan tebel-tebel, tipis-tipis aja joknya. Orang nggak mau ngeliat jok itu, lo bukan siapa-siapa dan lo belum jadi siapa-siapa, jangan coba-coba melucu. Gue bilang, bawain aja gak serius, jok sedikit-sedikit aja nyerempet-nyerempet, dilakuin. Itu yang gue suka teman-teman yang ternyata gue bilang treatment yang gue kasih, apa yang gue caranin dilakuin dan akhirnya alhamdulillah berhasil. Dilakuin, lama-lama Wan udah saatnya lo naikin jokesnya, tebelin jokesnya segala macam, dibikin jokesnya segala macam. Sampai ngikutin matematika jokes gue dibikin dalam matematik dan itu berhasil kalau gue bilang ada. Pertama, nah orang yang gue bangga lagi adalah lo jadi role modelnya orang-orang. Karena di snack video di beberapa platform orang cuma ngambil cuplikannya, terus udah dia nggak ada komentar apa-apa. Jatuhnya kan cuma memang apa sih? Kopi ya. Jadi. Ya komentar biasa doang yang banyak ada orang komentar kan malah ya, kadang-kadang cuma re-upload jatuhnya lah itu. Itu apa cuma tambahin kata-kata doang. Iya. Nah itu. Nah ini baru berapa bulan dia akhirnya dijadikan contoh sama Hello buat di itunya Wan di workshopnya dia. Lo kebetulan nggak pernah ikut. Tapi akhirnya dijadiin contoh sama Hello buat workshopnya dia. Mereka dengan konsepnya Iwan yang di belakang ada gambar apa namanya gambar main bola pertandingannya saat itu mana-mana sama dia bahas sendiri. Dia kupas sendiri dengan bahasanya sendiri dan ada jokes yang beberapa yang masuk di situ. Kalau royalti harusnya lo dapet. Satu lagi itu jadi akhirnya di kontrak sama Snack ya. Snack ya. Kontrak sama Snack Video ya. Iya. Tapi memang udah kemakan kan, jokesnya udah kemakan ya. Udah. Di Twitter, semua platform ya. Cuma di Snack, di Instagram, sama TikTok, sama YouTube. Kemakan kan sama makan. Nah itu teman-teman. Karena yang gue bilang lagi sama Iwan Tempohori adalah Wan diferensiasi lo apa? Ya, gue selalu pegang kata-kata Panji lah. Lo nggak usah lebih baik tapi lo harus lebih beda. Dia beda karena dia akhirnya mengolah sendiri dengan apa yang dia tahu. Lo ngulik tuh sebelumnya. Ya ngulik lah. Enggak dari baca-baca dulu segala macam ngumpulin. Iya ngumpulin bahannya dulu. Ngumpulin bahan dulu ya. Misalnya kayak kemarin ya. Gue lagi seminggu terakhir lagi domelin gue sama fansnya Messi sama CR7. Gara-gara? Hah? Gara-gara? Ya kan bikin konten dia dong, alasan wah lu sok tahu lo apa ya? Gue kan namanya bikin konten komentar dengan jokes ya kan? Iya. Dia muji-muji tapi lu muji. Oh lo lagi datang masa itu, gue pernah masa itu. Jadi cuekin aja Wan. Ada berapa sih yang gue ladenin, tapi gue ladenin bercanda, biarpun dia kata kasar sih. Yang jangan mungkin lo bakal ya jadi bakal akan dikit teman. Kalian bakal ketemu
dengan hal-hal yang kayak gitu, yang ngerasa kita dibilang sota segala macam, yang mungkin dirasa menyesatkan, yang mungkin dari satu sisi dari pihaknya Messi atau Ronaldo mungkin ngehujat dia, itu biasa lah. Lama-lama juga akhirnya dicuekin karena tetap lawan, nggak compare, itu nggak apple to apple, nggak sejajar gitu, buat Ronaldo juga buat apa. Dan dia bikin itu dan akhirnya diundang juga jadi komentator bola di Humoria. Ada ya Humoria, bukan Humoria, Humoria ya. Humoria diundang dan ada fee-nya. Nah, gue bilang gitu, akhirnya dengan lo konsepnya jelas gitu, makanya gue bilang sama temen-temen nih, dengan konsep lo yang jelas dan lo juga paham tentang itu, lo ngomong kan paham kan lo paham kan, karena baca juga dan karena dia suka dengan hobi itu, makanya gue bilang gak ada kendala, makanya akhirnya naik gitu. Jadi ya lo terbuka. Kalau lo sendiri apa nih Wan, kalau buat tips buat temen-temen yang memang lagi baru belajar atau gimana, dengan pengalaman lo yang udah ini ya? Belum banyak sih, tapi baru setahun lah. Tapi hasilnya udah kalau gua ada. Hasil duit udah dapat kan. Biarpun tujuan awal gue bukan komersil ya, enggak. Gue konten karena kalau tujuan komersil beban. Konten ya karena tujuannya ya karena kita mau kita punya hobi nih. Kita pengen nyalurin nih di media sosial buat menghibur seenggaknya. Sebenarnya emang buat filing kita doang sih sebenarnya. Iya, buat menghibur lah gitu. Buat menghibur masyarakat nih. Iya. Stand up tapi halus lah ibaratnya kan. Nggak mesti panggung dulu. Kan kalau kita stand up nih di media sosial dengan nama siapa sih gue kan? Kalau Radit, Panji mah emang ditutup orang. Kalau gue siapa? Kayak kita kapas dengan kapasan yang berbeda kayak lu bilang. Kita tampil dengan kapasan berbeda nih. Ngejokes tipis-tipis tapi sama orang, oh ini maksudnya ditangkep. Ya tipsnya sih itu dia. Yang pertama kayak lu bilang ya, cari apa yang lu hobi. Hobi lo apa? Satu, kayak lu ketemu hobi lu apa di media sosial, jangan komersil. Kalau lu komersil nggak bakal susah dah lu. Susah buat buat nemuin kliknya. Tujuan awal emang ya karena pengen menghibur aja. Oh nih gue suka bola nih, kita ngomongin bola tapi dari sisinya bukan sisi yang udah kebanyakan orang pakai nih, ngomongin pertandingannya kayak begini. Jangan sisi itu kita ambil buat konten-konten pendek kita ambil komentar apa nih kita nih, sudut pandang kita kayak misalnya skor, klasmen, umur, pakai matematika jurus lu kan, kita aduin, cocokologi. Iya, cocokologi lo. Iya, sampai bini gue bilang kamu kayak orang ngecak katanya. Bilang kayak ngecak gua. Tapi emang konten sih. Konten kayak gitu-gitu. Ada nggak sih dari istilah itu ngeledek gitu apa? Ya biasalah kayak ngomporin biar nggak konten segala macam. Kalau gue bini gue sama anak gue, "Pak, lo ngapain sih Pak bikin video?" Kan pada gitu. Awal-awal sih ada. Bini lo ngomong. Ada. Awal sih ada karena kan belum katanya bikin konten doang nih nggak ada pemasukan. Ya iya pasti. Ngomong juga tetap ya. Nggak langsung tapi dari ngomong sini ngomong sana ini tahu lah kemana ujung. Tapi kan ya tujuannya kalau buat komersil mah itu nilai lagi, kalau buat komersil tujuannya beban. Iya. Jadi kita buat have fun gitu ya, menghibur masyarakat. Nah tujuan awal karena kita tidak mau ke uang, ya nggak kebebanan sih. Jadi lo bebas, lo bisa berkonten dengan jujur kalau gue bilang. Itu dia kan kalau kata Radit, diri lo sendiri. Kalau kita mau bikin sesuatu kalau berawal dari kejujuran tuh enak. Iya benar. Nyampein ke yang nonton tuh nyampenya dibanding kita ngada-ngada kan. Iya benar. Misalnya apa kita kadang-kadang nih, wah ini nih ngomongin dah. Misalnya kita ngomongin liga apa nih yang kita nggak tahu, misalnya liga Somalia, kita kan nggak tahu. Iya benar. Ya kan, ya ngomongin kita tahu ya kayak Liga 1 kan. Dulu sebelum, gua nggak tahu ya sebelumnya, tapi menurut gue nih pengalaman gue tantangan terbesar kita ngomongin bola adalah bagi gue ya ngomongin Liga 1. Karena tahu sendiri kan, fans bola di sini bisa dibilang luar biasa. Militansinya luar biasa, terus fanatismenya juga saya bilang luar biasa. Setia banget lah sama klubnya lah. Disenggol dikit komen, senggol dikit, gue sering anjing lah apalah. Tapi menurut gue ya karena kita awalnya have fun ya kita jangan sewot lah. Ya iya sih. Ngapain kita sewot? Netizen mah bebasnya mau komen apa kek. Kita kan konten ya kita pengen menghibur kan. Kita ngomongin pertandingan. Kita sempat, gue sendiri bukan ragu sih, tapi apakah berhasil teman-teman? Ragu sih jatuhnya kan. Coba Dewan, mudah-mudahan berhasil. Tapi ternyata nggak lama sih, nggak makan. Gue inget kalau nggak salah cuma seminggu deh. Jadi lo bikin konten seminggu kemudian udah mulai ada penampakan yang suka segala macam, sudah mulai ada komen segala macam. Dan gue bilang itu suatu prestasi kalau gue bilang. Karena gue cuma treatmentnya sih cuma apa yang lo suka lo omongin, apa hobi lo omongin. Akhirnya kemasannya dia sendiri yang emas. Sama gue bilang yang tadi itu gue paksa dia suruh beli mic. Gue bilang kalau harus minjem lo minjem sama gue sini. Kalau emang lo mau beli dah. Kalau dia orangnya nggak mau minjem posisinya. Mendingan gue pakai mic gue biasa dulu baru ntar gue akhirnya dia beli juga, dia akhirnya sadar dia beli juga, dia beli dan memang kebetulan dapat yang ori.
Iya. Sekitar 150, makanya gue bilang harga itu sekitar 150, 160. Iya. Kalau di bawah itu lah hati-hati, jangan-jangan yang memang KW. Iya. Gitu, gue bilang nggak apa-apa Wan, mahal segala macam. Gue kasih ciri-cirinya, mungkin gue kasih tokonya juga dan memang ori gitu. Jadi, seteknis itu ya, sedetail itu. Iya, gue sedetail itu. Karena dulu kan pas lu bilang bikin video tuh penting suaranya dulu dah. Lu kan bilang gitu nih suaranya dulu. Karena emang 80% Wan. Nah, lu kan juga itu apaan sih suara-suara? Udah apa sih suara-suara? Lalu lu apa konten? Ya? Dunia konten lu kan ngapain sih konten? Lu begitu gak? Ngapain sih konten? Gua mau stand up. Pikiran gitu ya? Iya, gua mau stand up. Ngapain sih konten-konten ya kan? Tapi berjalannya waktu, apalagi pas pandemi tuh kan mikir keras. Ya bener ya. Orang konten sekarang media sosial kayak karena gue hidup di zaman pandemi juga, tahun lalu masih pandemi. Siapa? Ya tahun lalu masih pandemi gue. Masih. Dan gue itu, dan dia akhirnya kepancing. Iya, dan kan naik viral pas pandemi menerbung, biarpun udah sebelumnya 2019 pas Pilpres masih viral berkali-kali. Viral. Ya berarti kan sesuatu kan, ada sesuatu nih. Dunia digital emang punya efek nih buat sengaja dunia buat hiburan masyarakat. Ya akhirnya lo memutuskan untuk beli mic lo ya. Iya. Kalau handphone kan karena memang kebutuhan handphone lo yang mana udah kacau banget kan. Beli mic, beli apa lagi? Tripod, lampunya. Bener jadi kebeli awalnya gedek lah. Oh iya ya. Awalnya gedek juga. Ngapain sih bikin kayak gitu? Pakai clip-on beli-beli ngomong, apaan sih ini? Dan dia begitu ngerasain beda, dia senang banget dengan suaranya yang bulat, lo nggak ada berisik di mana-mana. Terus beli apa tuh? Jadi apa? Background, nempel background di tembok. Beli wallpaper. Wallpaper lah. Kok jadi beli begini awalnya gedek lah, aneh juga dalam hati gue. Tapi emang ya nyata emang enak. Selain kita stand up, ya itu kalau gue bahasa gue ya bikin konten kayak gitu, selain kita bikin ngomongin kita hobi itu mini open mic bagi gue. Yes. Biarpun kita nggak di tempat open mic, tapi dengan itu kita bikin seminggu 5 kali, itu bisa gali materi di situ. Ngelatih sense of humor lah ibaratnya. Iya, sama diksinya juga banyak, lo bisa ngomong juga bisa terukur, terarah gitu. Iya. Kalau gue bilang ya. Iya, biarpun kita nggak datang tempat open mic kan. Nah makanya sekarang kita bikin tentang yang Pundit Abangan ini, kita bikin podcast segala macam, nah itu salah satunya ya. Siapa tahu ada yang ngundang, dan ternyata kita memang dipinang sama si Random Walk gitu. Iya, ada yang mau minang ya. Ada yang mau minang juga gitu. Jadi ada lah sesuatu yang lo hasilkan, terutama dari sosmed itu. Memang gue lagi galakin sosmed ini, lagi memang kenceng di sosmed. Mudah-mudahan juga banyak kain juga sih. Nah ya gitulah. Terus ke depan ada konsep lain apa gimana ya rencana lo? Ke depan konsep lain sih belum ada, tapi pengen terus ngembangin yang udah ada nih. Kayak bola ini pengen terus, apalagi nih pengen sisi mana lagi main gue gali nih. Karena bola ya yang lo bilang waktu itu pernah bilang sama bola nggak ada matinya ya. Iya nggak ada habisnya. Lo di sini nggak ada habisnya gitu. Iya. Di sini nggak ada main, di luar masih bisa dibahas. Pertandingan nggak ada bursa transfer. Ada bursa transfer nggak ada kelakuan pemain bolanya, bintang kayak apa kelakuannya sih kita bahas dong. Bahkan sebenarnya gue pengen bahas itu, nanti mungkin kita bakal bahas di channel Paski DKI mungkin yang tentang gosip-gosip gosip-gosip pemain nanti mungkin. Iya. Kita bikin. Ini hanya komentar CR7 aja cuma ngomong apa berapa baris aja. Mendunia langsung bilang Liga Eropa udah kehilangan banyak kualitas. Iya. Kalau klub Eropa dia nggak bisa ngegolin kan, itu kan kontradiktif ibarat, tapi itu jadi sesuatu di dunia konten kreator bola. Dan lu udah ngerasain itu. Iya ngerasa. Terus kita mix obrolan omongan dia, kita kasih komentar kita, itu kan jadi jokes ibaratnya kan. Kan akhirnya kita punya konsep gini teman-teman. Gue nggak ngerti bola sama sekali sejak tahun 2000 berapa ya, PS2 dah tuh udah. PS2 dong. Gue main PS2 gue nggak ngerti. Lama banget. PS1 lawan PS1-an. PS2 yang kalau optiknya udah macet ya buka dulu tuh ya. Wah, buka dulu, panas nih, tutup lagi baru jalan. Nah, abis itu gue bilang kita bikin konten. Oh, nggak sengaja jadinya. Gue nggak sengaja ke Random Walk. Karena kita bikin konten dia. Udah mulai bola ya. Iya pasti yang kita waktu di CBB. Ya abis GT, Instagram Talent. Oh iya abis GT. Kita berapa lama mau kita kemanin lagi nih, kan? Iya. Gitu lu bilang ya biar ada kita konten lah. Iya. Konten apa nih? Lo udah konten lo. Udah. Sendiri lo. Tapi masih gitu. Masih sendiri lo juga. Akhirnya kita bikin dua. Pas Piala Dunia itu, pas Piala Dunia. Yang bikin gue nggak ngerti sama bola, yaudah tabrakin aja lo bilang gitu. Makanya Pundit Abangan ternyata dari situ, Pundit Abangan. Tabrak. Iya benar juga sih. Artinya gini. Kalau gue bilang jadi trendsetter ya Wan nih. Dengan kondisi yang gue nggak ngerti, ngomongnya terus lo ngerti gitu. Misalkan orang ngomongin bola kan Pundit beneran yang temen tahu bola, detailnya, kulitnya kayak gimana, jeroannya kayak gimana. Kita enggak. Namanya Pundit labelnya Pundit Abangan. Iya, kata abangan itu loh. Pura-pura. Pundit cawe ibaratnya lah ya. Jadi siapapun bisa ngomongin bola di situ. Entah dari perspektifnya, kalau itu ada bintang tamu kita kan. Suka CR7.
karena gara-gara mimpi. Coba lagi itu. Pada akhirnya makanya gue bilang udah lawan jalan lagi. Kemarin kebiasaan bintang tamu terus nggak ada bintang tamu, vakum kan beberapa bulan ini karena kesibukan masing-masing juga ya. Akhirnya gue bilang jalan aja lagi dah, nggak usah ada bintang tamu. Dan mudah-mudahan tetap jalan sih. Syukur-syukur ada bintang tamu. Nggak ada juga bakal kita aktifin terus gitu karena buat YouTube juga kita kepentingan gitu. Jadi itu teman-teman nggak ada. Kalau gue bilang sih nggak kata terlambat lo buat berkarya di sosmed, lo biar buat bikin konten di sosmed, apapun itu kalau lo kan ngomongin spesifik tentang bola, suatu hal yang memang dia senang, dia hobi juga dan dia tahu juga, dari semuanya itu diramu. Terus kalau memang punya temen yang sefrekuensi, even dia nggak ngerti bola, nggak ngerti apa yang lo omongin, tapi dia bisa ngeblend sama itu. Kalau gue bilang sih ajak aja. Sesuatu buat jadi warna. Kadang orang juga enak melihat itu sendirian di sosial media. Pastilah. Karena Tom Cruise ngomongnya sendirian, orang lama enak juga. Gimana kita yang bukan siapa-siapa kan? Iya betul. Ya lu aja udah bilang berkali-kali orang ada sisi bosennya juga kan, yang lagi gua. Iya, ada orang kata lu kan enggak. Sekali orang muncul komen maki-maki. Nah itu, maki-maki dia jawab dengan kadang-kadang dia bercandain, dia nggak masukin hati juga. Kalau gue bilang itu ada salah satu mental yang harus lo punya, karena begitu lo udah tampil di sosial media, lo udah siap untuk menjadi artis dengan segala konsekuensinya. Even lo bukan artis, maksud gue comment on cat, tapi udah artis juga gitu, maksudnya udah public figure. Gitu, lo siap dengan kondisi itu, dengan segala konsekuensinya. Jadi kalau gue bilang, kalau baperan, stop dulu deh lo main sosmed. Kalau baperan, kalau emang lo masih baper juga, hapus aja komen negatif ya, kayak gue baperan, gue hapus komen negatif. Kalau gue selama nggak ngomong jorok aman, kalau ngomong jorok pasti gue hapus. Dan itu juga sih kehapus juga sama sistem tuh. Iya, Pak. Kalau keluar kata-kata kotor, jorok apa itu pasti gue hapus. Ya, kalau selama cuma ngata-ngatain gue nggak masalah, bebas lah netizen mah. Diambil aja dosanya sakarep dia gue kan, sakarep gue netizen Indonesia ya kan. Terima kasih gue sampai sini ngebahas tentang Iwan. Gue bakal bahas beberapa teman-teman yang memang gue kenal, dan gue juga mau tahu latar belakangnya mereka seperti apa setelah masuk sini gitu. Terima kasih Iwan, thank you Iwan. Thank you Pak. Luar biasa Iwan, sukses. Lagi. Kita bakal jumpa lagi dengan bintang tamu yang berbeda. Go. Yes.